Aku rekam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sebelum saya memulai pertemuan kita hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian karena telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menghadiri pertemuan ini. Kehadiran teman-teman semua sangat berarti dalam mendukung kelancaran acara kita hari ini. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, marilah kita membuka acara sosialisasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebentar, saya bakal share screen dulu. Kelihatan kan, Tip? Gitu ya, layarnya, PPT-nya. Kelihatan kalau Baik, terima kelihatan. kasih. Baik, saya akan mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang pergaulan bebas. Mengenal, mencegah, dan mengatasi pergaulan bebas pada remaja. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang apa itu pergaulan bebas, bagaimana cara mencegahnya, serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasinya. Semoga melalui sosialisasi ini, kita semua dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak dan ikuti dengan seksama pemaparan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang merupakan perilaku menyimpang karena melanggar norma sosial, budaya, atau agama. Hal ini sering terjadi pada kalangan remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pergaulan bebas dapat mencakup berbagai bentuk perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, berpakaian yang melanggar norma, yang berlaku di masyarakat, menggunakan obat-obatan terlarang, dan menghaburkan uang untuk membeli barang-barang yang kurang penting. Faktor penyebabnya yaitu adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, paparan media sosial dan teknologi, dan krisis identitas pada remaja. Pada kurang pengawasan orang tua, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Anak yang merasa bebas melakukan apapun tanpa adanya kontrol dari orang tua cenderung mencari pengalaman baru tanpa mempertimbangkan risiko. Ketidakbatasan yang jelas membuat mereka tidak ada konsekuensi terhadap perilaku yang mereka lakukan, sehingga meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku negatif. Minimnya komunikasi terbuka sehingga anak tidak nyaman berbicara dengan orang tua sehingga mencari solusi sendiri. Ketika anak merasa tidak nyaman berbicara dengan orang tua tentang masalah yang dihadapinya, mereka cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan teman sebaya yang belum tentu memberikan nasihat yang tepat. Hal ini berpotensi membesar risiko anak mengambil keputusan yang salah dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Selain itu, kurangnya pemahaman orang tua tentang teknologi menjadi tantangan tersendiri. Di era digital saat ini, anak-anak sangat mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial.
Jika orang tua tidak memahami teknologi dan tidak aktif memantau aktivitas online anak, maka mereka akan kesulitan mengidentifikasi dan mencegah paparan konten negatif yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Pada pengaruh teman sebaya dan lingkungan, pergaulan dan teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Remaja cenderung mudah terpengaruh untuk diterima dalam kelompok sosial tertentu, sehingga mereka seringkali mengikuti perilaku teman-temannya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Demi mendapatkan pengakuan dan rasa diterima, remaja mungkin rela melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nilai yang seharusnya dipegang. Tekanan dari teman sebaya mendorong remaja untuk melakukan perilaku negatif seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau bahkan terlibat dalam hubungan bebas. Mereka mungkin merasa takut dikucilkan atau tidak diakui jika tidak mengikuti tren atau kebiasaan kelompoknya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosial dalam bentuk perilaku remaja. Kurangnya selektivitas dalam memilih teman juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjebak dalam pergaulan bebas. Remaja yang tidak mampu membedakan mana teman yang memberikan pengaruh positif dan mana yang negatif cenderung lebih mudah terseret dalam lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk dibimbing dalam membangun pertemanan yang sehat dan positif. Pada faktor media sosial dan teknologi, teknologi menjadi faktor lain berkontribusi terhadap pergaulan bebas. Paparan konten yang tidak sesuai usia di media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku remaja. Berbagai konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan gaya hidup bebas mudah diakses tanpa filter yang memadai, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan remaja. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas online anak membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam perilaku negatif. Tanpa pengawasan, anak dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang asing, mengikuti tantangan berbahaya, atau mengakses informasi yang tidak layak. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan pendampingan orang tua dalam penggunaan media sosial. Pentingnya edukasi penggunaan teknologi secara bijak tidak dapat diabaikan. Remaja perlu dibekali pemahaman tentang dampak positif dan negatif teknologi serta diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan remaja dapat lebih selektif dan bijak dalam menggunakan teknologi. Yang terakhir yaitu krisis identitas pada remaja. Masa remaja merupakan fase di mana individu mencari jati diri. Krisis identitas seringkali membuat remaja bingung dalam menentukan siapa diri mereka dan apa yang ingin mereka capai. Kebingungan ini dapat mendorong mereka untuk mencoba berbagai hal termasuk perilaku menyimpang sebagai upaya untuk menemukan identitas diri. Perasaan ini diterima dalam lingkungan sosial juga menjadi pemicu perilaku negatif. Remaja yang tidak diterima atau diabaikan cenderung mencari pengakuan dengan cara yang salah, seperti mengikuti tren negatif atau terlibat dalam pergaulan bebas. Kebutuhan untuk diakui seringkali mengalahkan pertimbangan rasional mengenai resiko yang dihadapi. Oleh karena itu, pentingnya bimbingan moral dan dukungan keluarga tidak bisa diabaikan. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan identitas anak. Dengan memberikan bimbingan yang tepat dan menjadi tempat yang nyaman yang untuk berbagi, warga dapat membantu remaja melewati fase krisis identitas dengan lebih baik dan menghindari perilaku menyimpang. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas ini di kalangan remaja sangat beragam dan saling berkaitan. Kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, dan paparan media sosial teknologi, serta krisis identitas menjadi pemicu utama yang perlu diwaspadai. Penanganan yang tepat dan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk membantu karakter remaja yang positif dan mencegah mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan dampak pergaulan bebas yaitu adalah dalam kesehatan fisik, mereka bakal bisa terdampak
risiko penyakit menular seksual atau kecanduan narkoba. Dalam kesehatan mental, mereka bisa mengalami depresi, stres, atau penurunan rasa percaya diri. Dan dalam hubungan sosial, mereka akan kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga atau teman. Dan ini adalah cara penjagaannya. Yang pertama yaitu adalah pengawasan dan komunikasi efektif dari orang tua, menciptakan lingkungan sosial yang positif, dan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas sejak dini, dan pemanfaatan teknologi secara sehat. Serta peran pendidikan, yaitu adalah edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas, pembinaan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non-formal, penguatan pendidikan moral dan agama di sekolah. Sebagai kesimpulan, pergaulan bebas adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama. Orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Perhatian, pengawasan, dan pembimbingan yang tepat akan membantu remaja untuk tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Peran kita semua sangat penting untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya seluruh hadirin dalam sosialisasi ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.